Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Adi, tentunya di Ama Channel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat atau memasang dudukan untuk lampu tanning arwana. Karena di video sebelumnya tentang pembuatan lampu tanning arwana, memang saya tidak menjelaskan secara detail ya. Jadi ada permintaan dari teman-teman kita yang ingin dibahaskan bagaimana cara membuat atau memasang dudukan lampu tanning arwana. Agar tidak lama-lama, langsung saja kita ke videonya ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi ini adalah lampu tanningnya ya. Lampu tanning ini yang pernah kita bahas sebelumnya, bagaimana cara pembuatannya. Bagi teman-teman yang kelewatan videonya, bisa langsung diklik aja ya di pojokan kanan atas. Di situ lengkap bagaimana cara membuat lampu tanning ini. Nah, di video ini saya hanya akan membahas bagaimana cara membuat dudukan ini kawan-kawan. Karena sesuai dari request teman kita, pengen tahu bagaimana cara membuat dudukan untuk lampu tanningnya. Nah, sebelum kita bahas ini, alangkah baiknya kita lepas dulu ya kawan-kawan agar lebih jelas ya. Kita gunakan obeng ya kawan-kawan untuk membuka dudukan yang di sini. Oke, setelah ini dicabut di bagian ini. Nah, jadi kita hanya tinggal menariknya saja kawan-kawan. Oke, pelan-pelan ya, karena ini rawan kawan-kawan. Nah, oke, ya seperti itu ya kawan-kawan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana cara membuat dudukan ini kawan-kawan. Nah, oke ya, kita lepas dulu lampunya ya kawan-kawan, biar tidak mengganggu kawan-kawan. Oke, setelah lampunya kita buka dulu juga ya untuk dudukannya. Kita bahas satu persatu ya kawan-kawan. Kita simpan dulu untuk ininya ya, di bawah dulu. Nah, untuk dudukan lampu tanning ini kawan-kawan, saya menggunakan ini namanya plat aluminium ya, namanya ini kawan-kawan. Jadi ini bisa dibeli di toko bangunan kawan-kawan. Biasanya dia rolan ya, rolan gitu panjang. Biasanya dijual per meter kawan-kawan. Tinggal pilih mau beli yang agak lebar atau yang agak tipis seperti ini. Nah, nanti kita tinggal potong kawan-kawan sesuai dengan lebar dari itu pipanya ya, peralonnya itu atau talangnya. Jadi berapa antara panjang dari tepi sini sampai ke sini, berapa senti, baru kita ukur ke platnya. Nah, dari plat aluminiumnya langsung kita ukur juga. Terus kita bikinkan dudukan juga, tinggal ditekuk saja kawan-kawan menggunakan tang ya. Nah, saya menggunakan tang, saya tekuk seperti ini kawan-kawan. Nah, untuk lubangnya di sini kawan-kawan, saya menggunakan bor ya kawan. Ini saya menggunakan boran. Nah, ini ya. Saya menggunakan boran di sini juga. Jadi kanan kiri kita kasih lubang. Setelah itu kita ukur kawan-kawan dengan pipanya tadi atau talangnya ya, ini ya, rumah lampu tanningnya ya. Kita ukur, setelah kita ukur kita sesuaikan agar nanti pas kita kasih lubang itu bisa pas kawan-kawan, tidak miring ya. Nah, setelah itu baru kita kasih baut kawan-kawan. Nah, saya menggunakan bautnya seperti ini kawan-kawan. Ini
udah karat ya, karena memang seperti itu ya kawan-kawan, namanya besi kalau kena lembab, air, kena udara pasti berkarat, kecuali bautnya yang bagus kawan-kawan, biasanya kuat tuh. Ini saya beli yang murah aja kawan-kawan. Nah, nanti tinggal dipasang kawan-kawan. Sebelum kita pasang itu, kita bikin lagi di sini dudukan untuk yang ke lampunya kawan-kawan. Seperti kita buka tadi ya di awal video, ini adalah dudukan lampunya kawan-kawan. Dan ini juga mudah sekali kawan-kawan membuatnya. Tinggal kita potong plat ini, disesuaikan panjangnya dari ukuran lampunya itu ya kawan-kawan. Nanti kita bengkokkan di sini menggunakan bebas kawan-kawan sebenarnya ya, bisa menggunakan pipa atau menggunakan ballpoint kawan-kawan, ballpoint yang gede atau apa namanya, spidol ya, spidol yang gede itu. Jadi kita tekuk menggunakan tang nanti seperti ini kawan-kawan, ditekuk, nah dipegangin, nah di sininya disimpan untuk spidol seperti ini kawan-kawan. Jadi dia akan membentuk seperti setengah lingkaran seperti ini kawan-kawan. Nah jadi nanti seperti ini ya. Jadi plat aluminium ini bisa lentur ya kawan-kawan, jadi tidak kaku. Dia bisa mengikuti sesuai kemauan kita, tapi tidak patah begitu kawan-kawan. Dan ini juga bagus sebagai penghantar panas ya. Nah, setelah itu baru kita lubangin bagian tengahnya. Setelah dilubangin menggunakan bor, baru kita pasang lagi bautnya. Nah, setelah selesai jadi seperti ini kawan-kawan, langsung saja kita pasang ke rumah lampu tendingnya kawan-kawan, seperti ini. Nah seperti ini ya kawan-kawan, langsung kita pasang untuk bautnya kawan-kawan. Ini ya. Sebenarnya bisa ditekuk keluar ya kawan-kawan, agar lebih mudah, karena ini juga untuk tampilan ya, biar lebih rapi saya tekuk ke dalam kawan-kawan. Tapi kalau kawan-kawan kesusahan ditekuk ke dalam seperti ini, bisa ditekuk keluar gini kawan-kawan. Jadi tinggal pasang aja untuk bautnya ya. Ini lumayan susah masangnya, harus hati-hati, penuh kesabaran begitu kawan-kawan. Nah seperti ini kawan-kawan, mudah saja ya, kalau sudah dilubangin gampang kawan-kawan. Nah untuk sisi yang sebelahnya sama ya, kita pasang lagi untuk bautnya kawan-kawan. Nah, untuk sisi yang sebelahnya langsung kita pasang juga kawan-kawan. Untuk ukuran bautnya sama ukuran borannya tinggal disesuaikan ya kawan-kawan. Nanti pas beli mata bornya sekalian beli bautnya, bilang aja disamakan begitu kawan-kawan. Ini saya juga lupa ukurannya berapa kawan-kawan. Ya, jadi di sini tinggal diputer, dan di sini murnya dipasang di bawah sini kawan-kawan. Oke, sudah kuat ya kawan-kawan, meskipun belum dikencangin menggunakan obeng. Sini udah kuat banget kawan-kawan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kawan-kawan menggunakan obeng untuk mengencangkannya ya. Nah, begini kawan-kawan. Setelah dudukannya terpasang, langsung kita pasang lampunya kawan-kawan. Jadi masangnya begini ya, dari ujung kawan-kawan, tinggal dimasukkan seperti ini ya. Nah bila ininya kurang kencang, kita lepaskan dulu kawan-kawan. Kita lepaskan dulu, baru kita
kencangkan begini kawan-kawan. Jangan sampai kita mengencangkannya lampunya ada di dalam. Jadi kalau terlalu kencang lampunya bisa pecah kawan-kawan. Nah seperti ini ya. Jadi ini seperti ini aja kawan-kawan di bagian sini. Untuk mengencangkannya ini kita di bagian sini ya. Nah untuk dudukannya ini bikin 4 ya kawan-kawan. 1, 2, 3, 4 ya. Seperti itu ya. Nah di bagian sini kita tidak bikin lagi dudukan seperti ini ya kawan-kawan. Kita cuma bikin 2 karena di sini kita menggunakan si terminal kabelnya ini kawan-kawan. Nah terminal kabel ini ada lubangnya, kita gunakan yang bagian tengah ini. Nah di sini kita bor lagi, baru di sini kita pasangi lagi untuk bautnya ya. Nah seperti ini kawan-kawan. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, kalau sudah seperti ini kita kencangkan lagi menggunakan obeng kawan-kawan. Nah di bagian bawahnya murnya dipegang kawan-kawan biar tidak ikut ya. Oke cukup. Nah hanya seperti itu saja ya kawan-kawan, tidak terlalu rumit untuk pemasangan bagian dudukannya kawan-kawan. Jadi kalau ini sudah terpasang, semuanya sudah terpasang, ini kuat kawan-kawan tuh ya, kuat ya. Jadi bikin dudukan panjangnya ini 4 dan bikin untuk pegangan lampunya ini hanya 2 kawan-kawan. Karena di bagian ujung sini kita menggunakan terminal kabel ya. Oke, sekarang kita coba dulu kawan-kawan lampunya. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sudah nyala untuk lampunya kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu ya kawan-kawan untuk pembuatan dudukan lampu tandingnya ya. Mungkin ada pertanyaan, saran atau kritiknya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan di rumah, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Ama Channel, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga untuk tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.